Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 3 akan menampilkan presentasi hasil need assessment pada organisasi MPM-KM PNP. Kami yang beranggotakan saya sendiri Ulan Hafizah. Saya Fidela Arminda. Saya Syifa Fadila Gusman. Dan saya Natasha Noveri. PMKM-PNP yaitu Organisasi Majelis Perwakilan Mahasiswa Keluarga Mahasiswa Politeknik Negeri Padang periode 2020 sampai 2021. Organisasi ini berlokasi di Politeknik Negeri Padang. Organisasi ini berdiri pada tahun 2010. Sejarah organisasi ini yaitu merupakan lembaga tertinggi di bidang legislatif kampus Politeknik Negeri Padang. Organisasi ini merupakan perubahan dari DLM, yaitu Dewan Legislatif Mahasiswa. Perubahan ini terjadi pada tanggal 24 Juli 2010. Namun, DLM sendiri terbentuk pada tanggal 17 Januari 2003. Seiring berjalannya waktu dan beberapa kali pergantian pengurus mulai dari generasi penerintis hingga generasi pengembang, di mana saat ini MPM-KM dipimpin oleh Saudara Teguh Imanda dari jurusan Teknik Mesin. PKM yang diketuai oleh Teguh Imanda, wakil ketuanya Fahri Septriansyah, sekretaris Revi Fatimah, bendahara Yola Suryafna, dan anggota aktifnya beranggota 58 orang. Selanjutnya yaitu struktur organisasi. Yang paling tinggi organisasi ini yaitu ketua umum. Yang kedua sekretaris umum dan wakil ketua umum. Di bawahnya ada bendahara umum. Di bawah bendahara umum ada ketua komisi 1, ketua komisi 2, ketua komisi 3, ketua komisi 4, dan ketua komisi 5. Selanjutnya yang akan dijelaskan oleh Syifa. Baiklah, kemudian ada rancangan pelaksanaan. Dalam asesmen, rancangan pelaksanaan itu terdiri dari 4. Yang pertama ada rancangan kuesioner, yang kedua ada rancangan interview, yang ketiga ada rancangan FGD atau focus group discussion, yang keempat yaitu hasil akhir. Yang pertama yaitu hasil kuesioner. Skor pengurus dari anggota rendah dalam 2 aspek. Itu yang terlihat dari diagram di samping, yaitu pada item nomor 11 dan juga item nomor 23. Yaitu itemnya berisi, yang pertama ada partisipasi pengurus dan anggota di setiap kegiatan. Kemudian yang kedua ada kemandirian anggota dalam mengerjakan tugas yang diberikan. Skor pengurus dan anggota rendah dalam 2 aspek penting tersebut. Selanjutnya kepada Yana. Baiklah, yang kedua, hasil wawancara. Kami melakukan wawancara terhadap 5 subjek dari organisasi MPM-KM PNP. Yang pertama, subjek 1. Subjek 1 berinisialkan CP. Alasan subjek masuk ke dalam organisasi ini adalah karena ia ingin belajar cara berpandangan yang lebih luas. Pelatihan yang sudah diberikan dari organisasi ini adalah untuk membentuk kepemimpinan seperti pelatihan kaderisasi kepada setiap anggota. Kendala yang dialami dalam organisasi ini ialah saat melakukan rapat secara virtual. Selanjutnya, subjek kedua. Subjek kedua berinisialkan SR. Alasan SR masuk ke dalam organisasi ini ialah untuk mencari pengalaman. Untuk melatih kepemimpinan dalam organisasi ini, anggota diharuskan memahami UU dan SOP kerja, serta bagaimana menjadi pengawas yang harus tegas. Pembagian tugas
Pembagian tugas pada organisasi ini sudah sesuai dengan komisi masing-masing. Selalu ada rapat evaluasi, namun kendalanya saat ini adalah jabatannya sekarang tidak sesuai dengan passion-nya, sehingga ia tidak bisa secara maksimal melakukan tugasnya dengan baik. Selanjutnya, subjek ketiga, inisialnya DA. Alasan DA masuk organisasi ini yaitu untuk melatih dan memperdalam soft skill dan menambah ilmu organisasi. Menurut DA, organisasi MPM-KM-PNP, organisasi ini memberikan pelatihan berbicara di depan umum. Evaluasi selalu dilakukan untuk membahas kinerja selama ini. Jabatannya sudah sesuai dengan passion-nya sendiri. Kendala yang dialami dalam organisasi ini ialah saat melakukan rapat online, sehingga bentrok dengan jadwal kuliahnya yang lain. Selanjutnya, subjek 4 dan 5. Berinisialkan MP dan Z. Alasan MP dan Z masuk ke dalam organisasi ini adalah untuk melatih soft skill MP dan melatih public speaking dari Z. Pelatihan yang diberikan untuk membentuk kepemimpinan. Evaluasi yang dilakukan secara rutin dengan rapat global. Jabatan MP dan Z sekarang sudah sesuai dengan passion-nya masing-masing. Kendala yang dihadapi oleh mereka ialah ruang gerak organisasi terhambat karena pandemi COVID-19, sehingga menghambat segala aktivitas yang harusnya dilakukan secara offline dan bersosialisasi dengan orang, terhambat karena COVID-19 ini. Terima kasih, selanjutnya akan dijelaskan oleh Fidela. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai faktor. Bentar ya. Yaitu yang pertama adalah hasil FGD yang kita ambil dari metode analisis SWOT. Yang pertama adanya kekuatan. Kekuatan atau strength adalah hal yang positif dimiliki suatu organisasi. Di dalam organisasi MPM ini, kekuatannya adalah diberikannya pelatihan kepemimpinan kepada setiap anggota. Yang kedua, adanya rapat global yang dilakukan secara rutin untuk mengevaluasi kinerja yang telah dilakukan selama ini. Selanjutnya, ada kelemahan. Kelemahan atau weakness adalah kekurangan yang ada di dalam organisasi berupa kebiasaan buruk atau hal-hal yang buruk yang ada di dalam organisasi itu. Di antaranya adalah, pertama, kurangnya partisipasi pengurus dan anggota di setiap kegiatan. Yang kedua, kurangnya kemandirian dalam mengerjakan tugas yang diberikan. Yang ketiga, kegiatan tidak berlangsung secara tatap muka, sehingga mengharuskan menggunakan virtual. Selanjutnya, peluang atau opportunity. Opportunity atau peluang adalah suatu kesempatan atau pengembangan yang dapat dilakukan oleh organisasi sehingga dapat memanfaatkan strength atau kekuatan yang ia punya. Di sini, organisasi MPM memiliki dukungan dari kampus dan memiliki juga kepatuhan serta apresiasi yang besar dari ormawa-ormawa yang berada di kampus Politeknik Negeri Padang. Selanjutnya, ada strategi strength ke opportunity. Di sini maksudnya adalah menggunakan strength sehingga menghasilkan peluang. Jadi di organisasi ini, dia memiliki yang pertama, pelaksanaan evaluasi kepada ormawa-ormawa yang berada di kampus PNP. Yang kedua, MPM melakukan sosialisasi Undang-Undang KMPNP kepada ketua-ketua atau perwakilan setiap ormawa yang ada di PNP. Yang ketiga, MPM melakukan kegiatan penyerahan SK ketua pada ormawa-ormawa di PNP. Yang keempat, MPM melakukan kegiatan sidang umum guna melakukan perubahan-perubahan
terhadap undang-undang yang ada di KMPMP. Yang kelima, MPM memberikan sosialisasi administrasi kepada seluruh sekretaris di Ormawa guna menyamaratakan format administratif di KMPMP. Selanjutnya ada strategi weakness ke opportunity, yaitu di mana kelemahan dapat kita manfaatkan sehingga menghasilkan peluang. Yang pertama, MPM ini mengundang pemateri untuk kegiatan sekolah legislatif, yaitu merupakan program kerjanya, guna memberikan pemahaman kepada mahasiswa umum tentang apa itu legislatif. Yang kedua, melakukan kegiatan sharing dengan demisioner MPM-KM di PMP untuk membagi pengalaman yang telah didapatkan selama 1 tahun kepengurusannya. Lalu, adanya ancaman. Ancaman atau threats, yaitu tantangan atau hambatan atau rintangan yang dihadapi oleh organisasi. Jadi, di sini ada strategi strength ke threats, yaitu di sini di mana kekuatan si organisasi ini dapat mengalahkan ancaman yang ada di organisasi. MPM memanfaatkan aplikasi-aplikasi virtual seperti Zoom, Google Meet, maupun aplikasi seperti WhatsApp dan lain-lain. Strategi weakness kepada threats adalah di mana kelemahan dan threats-nya itu dapat mengancam. Di sini ancamannya itu melakukan komunikasi rutin secara daring agar tidak terjadinya miskomunikasi. Itulah yang dilakukan MPM agar tidak terjadinya ancaman yang akan mengganggu jalannya organisasi. Selanjutnya, kesimpulan dari need assessment ini adalah organisasi MPM-KM memiliki permasalahan di dalam job performance-nya. Setelah kami melakukan need assessment, nampaklah bahwa adanya kurang partisipasi dan interaksi anggota semenjak pandemi, dan kurangnya komitmen dalam peningkatan organisasi. Anggota-anggota cukup ragu dalam mengeluarkan pendapatnya, dan jabatan beberapa anggota tidak sesuai dengan passion, sehingga anggota kurang mandiri dalam melakukan pekerjaannya. Baiklah, sekian laporan need assessment yang dapat kami presentasikan pada saat ini. Jika ada kekurangan, mohon dimaafkan. Kami mohon undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hayati Asilmi, perwakilan dari kelompok 2, akan menyampaikan feedback kami mengenai hasil presentasi dari kelompok 3. Jadi menurut kami, presentasi dari kelompok 3 mengenai hasil asesmennya sangat menarik karena disertai dengan poin-poin penting dan terlihat jelas struktur kepengurusan organisasinya, serta dalam menyampaikan hasil asesmennya juga mudah dipahami. Sedikit tambahan dari kami, pada profil organisasi, kelompok 3 belum menjelaskan mengenai visi dan misi dari organisasi tersebut. Kemudian jumlah anggota dari keseluruhan anggota yang disampaikan baru jumlah anggota yang aktif dalam organisasi. Kemudian kegiatan rutin yang dilakukan oleh organisasi serta penyelesaian dari kendala yang ada di dalam organisasi juga belum dijelaskan. Yang terakhir adalah jenis dari kuesioner yang digunakan dalam pengambilan data kuesionernya. Demikian feedback dari kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.